Shalom, kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan menemukan satu tema, yaitu kematian bagi orang yang percaya, yang kami dari Khotbah 7 ayat 1 sampai yang kedua. Kematian adalah satu hal yang menakutkan, terlebih bagi mereka yang tahu akan ada kehidupan atau kematian yang kekal. Tetapi kematian bagi orang percaya bukanlah suatu hal yang menakutkan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Tetapi jika aku harus hidup bagi dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Seperti yang dikatakan di Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Memberi buah itu goalnya atau hasil akhirnya itu adalah supaya nama kita harum, seperti yang katakan di Pengkhotbah 7 ayat 1a. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nah, terus apa sih yang kita lakukan supaya nama kita itu harum? Ada di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Itu apa aja sih? Yang pertama, itu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Orang mengasihi Tuhan akan menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jika kita tetap melakukan apa yang Tuhan larang, pasti berakibat pada nama kita yang tercemar. Pasti kita sering mendengar nyinyiran ini. Loh, orang Kristen kok gitu ya? Tercemarnya itu seperti itu. Itu malah menjadi batu sandungan yang menyebabkan orang-orang yang di luar Kristen itu gak mau percaya Yesus kayak gitu. Karena kita tuh gak bisa ngasih contoh yang baik untuk mereka. Kita tuh harus ngasih Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga pada akhirnya tidak ada celah sedikit pun untuk membuat nama kita cemar di masyarakat, terlebih tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti contohnya Samuel di 1 Samuel 12 ayat 3 sampai yang kelima. Orang yang mengasihi Tuhan akan terus memelihara imannya, atau tidak akan mendukakan Roh Kudus, atau terlebih lagi murtad. Gak bakal kayak gitu. Seperti yang katakan di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Bukan hanya nama kita harum, terlebih yang kita kejar adalah supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Yang kedua, apa sih yang kita lakukan supaya nama kita itu harum? Yang kedua itu adalah mengasihi sesama. Kita harus mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita, bukan hanya simpati tapi empati kepada sesama kita. Seperti contohnya adalah orang Samaria yang murah hati, yang turun dari Yeriko ke Yerusalem. Maksudnya naik ya, salah tadi. Terus apa sih ciri-ciri orang yang namanya harum? Yang pertama, kematiannya itu disayangkan. Biasanya kita sering mendengar berita kalau orang itu baik di hidupnya, pasti orang itu pasti disayangkan. Kenapa ya bisa meninggal orang ini, padahal orang ini baik, sering amal dan sebagainya. Ini seperti contohnya adalah Tabita atau Dorcas yang ada di Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Yang kedua, itu selalu dikenang. Seperti contohnya
Bunda Teresa itu dia dikenang bukan hanya di kalangan Katolik maupun Kristen aja, tapi semua agama mengenang kebaikannya karena dia itu mau membantu orang tanpa memandang latar belakang orang itu. Selama lebih dari 45 tahun, Ibu Teresa ini melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu, dan orang yang sekarat, serta membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India dan selanjutnya di negara lain. Setelah kematiannya, ia diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II dan diberikan gelar Beata Teresa dari Kalkuta. Ia merupakan salah satu tokoh yang paling dikagumi dalam sejarah. Saat peringatan kelahirannya yang ke-100 pada 2010, seluruh dunia menghormatinya dan karyanya dipuji oleh Presiden India waktu itu, Pratibha Patil. Nah, ini yang kedua, keuntungan orang yang mati dalam Kristus. Selain nama kita harum, ini ada keuntungan orang yang mati dalam Kristus. Nah, ini bukan berarti mengajak kita itu untuk meninggal dulu ya, atau bunuh diri, enggak. Kalau kalian ada keinginan untuk bunuh diri ya silakan menghubungi pihak-pihak terkait seperti psikolog, psikiater, atau bahkan pemuka agama kalian. Yang pertama itu apa? Keuntungannya itu apa? Tugas pekerjaan di dunia itu sudah selesai, baik dalam pelayanan maupun sebagai wakil Tuhan di dalam dunia, yaitu sebagai orang tua. Yang kedua itu kembali pada Bapa di surga. Kematian orang yang percaya pada Kristus jangan disesali secara berlebihan. Kenapa sih? Yang pertama, kalau kita sesali secara berlebihan artinya kita itu egois, seperti yang dikatakan di Roma 14 ayat yang ke-8. Baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ini karena Tuhan yang berdaulat. Terus yang kedua, kita itu juga disebut orang yang tidak berpengharapan, seperti katakan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14 maksudnya, supaya kita jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain yang tidak mempunyai pengharapan, bahwa kita percaya Yesus yang telah mati dan bangkit, dan orang yang mati dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama di Dia. Contohnya, ketika ditinggal orang yang dikasihi, kita kecewa, maka kita undur dari Tuhan, menganggap Tuhan itu jahat dan sebagainya. Terus yang terakhir apa? Kita tidak boleh menyesali. Kenapa? Karena itu waktunya menerima upah. Jika orang yang meninggal itu melayani dengan motivasi yang benar dan melakukan apa yang jadi kehendak Bapa, maka akan menerima upah. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-14. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak dengan api, dan bagaimana dengan pekerjaan, yaitu emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, akan masing-masing diuji oleh api. Ini kalau misal tahan uji akan mendapatkan upah, yaitu mahkota. Mahkotanya apa aja sih? Yang pertama, mahkota kebenaran, yaitu mahkota mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan, seperti yang katakan di 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Yang kedua, mahkota sukacita, yaitu mahkota bersaksi dan memenangkan jiwa, seperti yang katakan di 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Yang ketiga, mahkota kehidupan, yaitu mahkota tahan uji dan setia, seperti yang katakan di Wahyu 2 ayat yang ke-10. Yang keempat, yaitu mahkota abadi. Yaitu mahkota abadi itu apa?
karena kita dapat menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang katakan di 2 Korintus 9 ayat yang 25. Dan mahkota yang terakhir itu kemuliaan orang yang memelihara jemaat. Seperti yang katakan di 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Banyak orang kurang suka jika pergi ke tempat saudara atau sahabat yang meninggal. Karena di tempat itu yang ada hanya suasana kesedihan. Berbeda jika kita pergi ke tempat lainnya, terlebih lagi jika ke tempat pesta, suasana yang selalu menyenangkan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Kenapa itu? Supaya kita introspeksi diri dan Tuhan mengingatkan kita bahwa yang pertama, Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Banyak atau hampir semua orang tidak tahu akan hari kematiannya. Manusia meninggal tidak bisa dilihat dari umur. Daud pada doanya memohon, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan batas umurku, supaya aku dapat mengetahui betapa fananya hidupku." Seperti yang katakan di Mazmur 39 ayat yang kelima. Memang di dalam Alkitab ada orang yang mengatakan kapan akan mati, seperti Musa, Elia, ataupun Harun. Yang kedua, selain kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita, yaitu kita semua bisa bertobat. Karena kita tidak tahu akan hari kematian dan kita tahu bahwa Allah berdaulat atas hidup kita, maka kita jangan menyanyiakan hidup ini dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena kematian bisa datang secara tiba-tiba. Contoh, anak-anak Ayub itu waktu berpesta bisa mati dengan ditimpa angin ribut. Anaknya 7 lagi dengan tiga perempuan, seperti yang katakan di Ayub 1 ayat 18-19. Yang terakhir, kenapa kita harus introspeksi diri? Karena Tuhan itu punya rencana, karena ingin reuni di surga bersama-sama nantinya. Berbahagialah siapa orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.